Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Sabtu 28 Oktober 2023. Kita akan rekomendasi di akhir pekan ini ya, akan rekomendasi beberapa saham yang menurut kita menarik dan kita akan bandingkan dengan saham-saham yang ada di satu sektornya gitu guys ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor bank second liner gitu guys ya, perbankan second liner yang ini sebenarnya bisa menjadi alternatif ya, mungkin teman-teman dananya untuk nabung saham itu nggak cukup untuk beli big banks, misalkan untuk beli BBRI kan butuh sekitar 500.000 per lotnya. Lalu begitupun juga dengan BBNI dan juga BMRI ya, sekitar 500 sampai 600 ribuan per lotnya. Lalu untuk BBCA itu perlu sekitar 800 sampai 900 ribu per lotnya, yaitu untuk menabung saham ya. Mungkin ada teman-teman yang dananya nggak cukup, itu bisa memilih saham-saham di sektor bank second liner gitu ya. Bank second liner ini saya rasa pertumbuhannya pun ya cukup oke, valuasinya masih cukup murah dan rutin juga bagi dividen gitu guys ya. Tapi ya tetap yang harus kita perhatikan adalah, dan ini akan kita bahas ya pada video kali ini, adalah pertumbuhan laba bersihnya. Jadi nggak bisa kita pukul rata semua bank second liner bagus. Nggak bisa gitu guys ya, nggak bisa gitu. Nanti akan kita jelaskan big why-nya kenapa gitu ya. Kenapa gitu ya. Nah, kita akan coba lihat ya IHSG di hari Jumat itu ada kenaikan 0,66% ya, tipis di level 6.758 dan itu dibanting ya di akhir sesi. Ya, mungkin ada saham-saham big cap ya yang memang turun ya di akhir sesi. Lalu sempat menyentuh area high di 6.781 ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan IHSG ini masih ada kemungkinan dia untuk turun lagi. Tapi kan harapan kita itu ya semoga saja IHSG-nya bisa rebound, bisa naik lagi, dan teman-teman yang mungkin masih floating loss itu pengennya cepat-cepat naik lagi sahamnya ya, seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut ke pembahasan ya. Yang pertama akan kita bahas adalah saham BJBR ya. Kita lihat dulu teknikalnya, BJBR ini ternyata masih berada di fase downtrend ya, sejak dia bagi dividen. Ini ya ada naik sih dikit-dikit ya, 3%-an, lalu naik lagi ya 1,67%. Tapi ya kebanyakan sideways ya untuk saham BJBR ini. Ya, lalu kemarin ya di hari Jumat itu juga naik tipis 0,45%, tapi kenaikan yang terjadi di hari Jumat kemarin ini ternyata ada distribusi guys ya dari RX. Distribusi 4.400 slot, lalu PD juga distribusi 1.700 slot. Sedangkan yang nampung ini ada KZ, OD, YP, YU ya guys ya. Nah, ini juga memang di sekitaran 1.100 slot untuk KZ gitu guys. Jadi ya meskipun kemarin ya ada yang distribusi besar yaitu RX, tapi ya tetap ada yang nampung juga guys ya. Ada yang nampung yaitu KZ. Tapi ya secara overall untuk BJBR ini di harga 1.120 ya. Gini guys, tidak semua saham bank second liner ya meskipun dia valuasinya murah lalu rutin bagi dividen, tidak semua saham bank second liner ini sebenarnya menarik ya di mata saya pribadi, tidak semuanya menarik. Ada beberapa aspek yang harus kita lihat juga, yaitu adalah pertumbuhan laba bersih kuartal per kuartal ya. Apakah ada kenaikan, apakah naiknya signifikan, atau dia stagnan aja, atau malah turun gitu guys. Nah ini yang menjadi concern sebenarnya ya. Ketika kita memilih sebuah saham kan kita nggak bisa beli semua guys ya. Misalkan teman-teman pengen beli semua nih BJBR, BJTM, BDMN misalkan ya, lalu BNGA, NISP semuanya dibelikan nggak gitu guys. Pasti ada beberapa saham pilihan yang secara fundamental, oh ini yang terbaik, secara fundamental yang terbaik, secara teknikal, oh ini menarik gitu guys ya, untuk entry misalkan ya. Nah itu kan ada analisanya tersendiri ya. Nah ada yang pernah bilang atau yang suka berstatement gitu guys ya, ada statement seperti ini. Penurunan dividen saham ya, penurunan dividen trap ya atau pasca pembagian dividen itu tidak akan lebih dari jumlah dividennya. Ya, itu saya sepakat ya. Saya sepakat. Penurunan after dividend atau pas ex-date dividend itu tidak akan melebihi jumlah saham yang jumlah dividen yang dibagikan. Ya, contohnya BJBR itu turun 6,88% ya. Ya, dividen yield-nya pun ya segitu gitu guys ya. Dividen yang dibagikan pun ya segitu. Jadi tidak akan lebih daripada dividen yang dibagikan ya penurunannya. Tapi yang jadi
kenyataannya ya faktanya adalah ketika ex-date ini malah lanjut turun lagi, lanjut melemah gitu guys ya. Nah, ini yang menjadi concern kita, kenapa hal ini bisa terjadi. Kok ada saham yang dia setelah ex-date bisa mantul lagi, tapi ada saham yang setelah ex-date dia lanjut turun. Oh, berarti ada faktor-faktor lainnya yang menjadikan saham tersebut ternyata kurang menarik setelah pembagian dividen. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga gitu guys. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak nih. Oh, semua saham yang bagi dividen bagus ya, tapi teman-teman nggak lihat lagi laba bersihnya. Oke guys, kita akan lihat ya untuk BJBR di kinerja keuangannya di sini sudah ada ya dari dilansir dari dataindonesia.id ya, meskipun di sini gambarnya kurang jelas gitu guys ya. Ya, untuk pendapatan ya, pendapatan bunga saham BJBR ya di kuartal 3 2023 ini yang warna coklat dibandingkan secara year on year dengan kuartal 3 di tahun 2022 gitu guys ya. Jadi perbandingannya year on year. Di sini pendapatan bunganya dia di kuartal 3 2023 ini ternyata mengalami kenaikan dari 9,8 triliun naik menjadi 10,5 triliunan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah beban bunganya pun ikut naik, guys ya. Berarti kan banyak deposito nih di BJBR ya, beban bunganya naik menjadi 5,28 triliun dari yang tadinya 3,69 triliun. Lalu pendapatan bersihnya ini turun ya, menjadi 5,23 triliun dari yang tadinya ya di kuartal yang sama di tahun sebelumnya 6,19 triliun. Lalu laba operasional juga turun nih, hanya 1,74 triliun. Sedangkan di kuartal di tahun sebelumnya itu 2,24 triliun. Dan laba bersihnya pun otomatis turun ya. Di tahun ini di 2023 itu hanya 1,43 triliun dan di tahun sebelumnya itu 1,8 triliunan gitu guys ya. Apa sih korelasinya ya antara kinerja keuangan laba bersih ya? Tadi kita sudah bahas pendapatan laba bersih. Apa sih korelasinya dengan saham tersebut? Korelasinya adalah kalau misalkan laba bersihnya tidak naik dan tidak bertumbuh, akan mempengaruhi besaran dividen yang nanti akan dibagikan ke teman-teman. Ya, jadi misalkan teman-teman anggapnya, oh dividen yield-nya BJBR ini ya kisaran 7% lah, 8% lah, pastilah segitu gitu. Nggak bisa gitu guys. Kalau laba bersihnya turun, ya dividennya juga turun gitu ya. Bisa saja nanti cuma bagi 5%, bisa bagi 6%, apalagi OJK kan sudah mengatur gitu guys ya. Jangan sampai sektor perbankan bagi dividen, tapi setelah bagi dividen dia right issue gitu kan, nggak apa ya, nggak etis gitu guys ya. Secara logika tuh nggak etis gitu. Tapi ya diperbolehkan gitu. Masa dia habis bagi dividen? Dividen itu kan diambil dari laba bersih. Ya, kalau misalkan dia habis bagi dividen right issue, berarti kan sebenarnya bank tersebut butuh duit gitu ya, butuh modal kerja sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya sebenarnya, makanya OJK itu yang mengatur gitu guys ya. Kira-kira ini dividennya kegedean nggak? Kalau misalkan dividennya kegedean, ya nggak usah bagi dividen dulu atau yieldnya mungkin dikurangi gitu ya. Ini kan bisa juga membuat harga saham naik atau turun ya. Kalau dividennya semakin besar, ya berarti kan harganya juga bisa naik. Tapi kalau misalkan dividennya terus menurun, akibat dari laba bersihnya yang terus turun, ya berarti kan harga sahamnya juga akan turun terus gitu guys ya. Dan ini sebenarnya nggak imbang gitu. Kita dapat dividen tapi kita floating loss-nya juga semakin rugi gitu kan, nggak imbang gitu. Nggak bagus lah ya. Jadi BJBR kita akan skip ya, meskipun ya mungkin valuasinya murah gitu, tapi secara laba bersih ya turun, berarti ada kemungkinan nih dividennya juga turun gitu guys ya. Kita akan lanjut ke saham selanjutnya, ada BJTM ya. BJTM kita akan bahas secara teknikal karena laporan kuartal 3-nya belum keluar guys ya. BJTM juga masih di posisi yang cukup downtrend ya, dari area di 660-an, sideways ya, sempat sideways di 670 sampai 660. Dan hari ini, hari Jumat lalu ya, naik tipis 0,83% ya, meskipun ada distribusi tapi masih bisa close di area lebih tinggi ya daripada opennya di 610 ya, di 610. Kita akan tunggu guys laporan kuartal 3 BJTM apakah ada kenaikan atau malah turun gitu guys ya. Nah, di sini yang distribusi ternyata BB guys ya, jual 10.000 lot, sedangkan SQ itu hanya nampung 9.300 lot. Overall di sini masih didistribusi oleh banyak sekali broker asing, ada AK, YP, CP, KK, DR ya.
BKYULG banyak sekali guys ya. Jadi BJTM di sini masih didistribusi oleh banyak sekali broker asing. Jadi ya dari bandarmologi sih kurang menarik guys untuk BJTM ya, meskipun ya dari sisi nominal ya, nominal pembelian saham cukup menarik lah, murah lah ya, bisa dibilang murah gitu. Tapi kita akan tunggu kuartal 3 ini apakah mengalami kenaikan atau malah turun mirip dengan BJBR gitu guys ya. Kita lanjut ke BBTN ya. BBTN di sini kita lihat ya masih sideways setelah kemarin sempat turun ya dari 10 Oktober ya, dari awal Oktober sampai 23 Oktober mengalami penurunan cukup downtrend guys ya untuk saham BBTN. Lalu kita lihat di sini di tanggal 24 itu naik 2,94% dan kembali terkoreksi guys ya. Hari Jumat lalu juga naik tipis 0,84%, close di 1200-an gitu. Waktu itu saya suka trading BBTN ini di harga 1300 ya waktu itu. Udah lumayan lama sih guys, nggak masuk lagi di BBTN. Jadi ya namanya juga swing ya, namanya juga swing trading. Ya ketika BBTN di bawah 1300 saya beli, ya ketika di atas 1300 saya jual gitu guys ya, untuk jangka pendek aja sih. Trading santai lah kalau untuk di BBTN. Nah, karena BI rate ya atau acuan suku bunga di Indonesia itu sedang naik ya, di angka 6% terakhir ya. Jadi yang akan berimbas terhadap sahamnya BBTN ya saham-saham di sektor properti termasuk BBTN ya akan kena imbasnya, akan kena dampaknya dari kenaikan suku bunga BI gitu guys ya. Karena ya pasti orang-orang pun yang mau ambil KPR, yang mau ambil kredit itu pikir ulang gitu. Kenapa? Karena oh bunganya lagi tinggi nih. Ya nanti tunda aja dulu lah gitu ya. Pembelian rumahnya tunda aja dulu. Pembelian KPR-nya tunda aja dulu, atau mungkin mereka memilih ngontrak dulu aja gitu ya. Bisa aja seperti itu. Makanya kita masih tunggu nih kuartal 3 BBTN apakah akan positif atau malah turun gitu guys ya. Karena itu ya yang apa ya, kalau untuk investor ya laba bersih itu yang menguatkan keyakinan mereka untuk hold atau jual gitu, untuk hold atau lepas. Kalau misalkan untuk swing trading ya, swing trader seperti saya, laba bersih itu ya sebagai pemanis, sebagai apa ya, keyakinan kita untuk masuk gitu guys. Oh laba bersihnya naik nih, masuk gitu kan. Laba bersihnya naik nih, pasti kan prospeknya ke depannya akan bagus, investor akan masuk gitu guys ya. Contohnya kemarin GJTL kan langsung pada masuk tuh ya, untuk para paus tuh langsung masuk gitu guys ya di GJTL. Makanya kita akan coba nanti trading ya di GJTL. Ya, jadi untuk BBTN ya di sini ternyata masih netral-netral aja ya. Yang jualan ada guys ya, CC 11.000 lot, DP 10.000 lot ya. Yang nampung di sini ada DR ya, 16.000 lot cukup oke ya untuk DR. Akumulasinya cukup besar. YP di sini juga ada, YP LG AK juga masih masuk gitu guys ya. Jadi overall untuk BBTN kita akan pantau terus. Karena kemarin itu kan saham-saham di sektor properti ya sempat naik guys. BSDE, SMRA, lalu APLN ya, lalu Pewon juga naik ya, lalu CTRA juga naik. Jadi BBTN juga nanti akan kena imbasnya kalau misalkan memang saham-saham di sektor properti bisa naik ya. Kita akan lanjut ke saham selanjutnya, ada BTPS ya. BTPS adalah salah satu saham yang saya juga pernah masuk dan kebetulan waktu itu naik ya, sempat naik. Saya itu waktu itu jual juga, alhamdulillah ya dapat cuan ya, meskipun kita nyangkut ya, sempat nyangkut lama tapi ya alhamdulillah guys ya. Nah, ini kita nyangkut di sini guys. Waktu itu kita beli ya, buy on weakness, naik ya, kita jualan dikit ya, lalu kita masuk lagi. Siapa tahu naik lagi, malah turun lagi gitu guys ya. Malah dibawa turun lebih dalam gitu ya waktu itu. Nah, strateginya tadinya mau trend following guys, kirain mau lanjut naik, tapi dia sideways malah lanjut turun gitu ya, malah turun dalam. Di sini kan turun ya. Nah, waktu kita hold di sini ya alhamdulillah bisa keluar dan bisa naik. Dan di sini kita nggak mau masuk lagi di BTPS karena ya lemot guys ya, agak lemot naiknya. Jadi BTPS ini kita lihat ya untuk apa ya, untuk laba bersihnya sih kuartal per kuartal dan juga year on year itu sedang mengalami penurunan. Ya jadi wajar harga sahamnya juga turun ya, di sini downtrend parah guys ya untuk BTPS. Dan sudah mulai sideways guys di area bawah ya, di 1560-an guys ya. 1555 sampai 1565 ya. Untuk BTPS kita lihat di sini asing masih jualan ya, RX
AK, YU, BK, ZP, CP ini masih jualan guys ya. 48.000 lot RX jualannya. Sedangkan yang nampung ini YP dan juga DP ya hanya nampung 24.000 lot aja. Ya, DP 20.000 lot dan juga ada kakak di sini ya. Jadi untuk BTPS sih kalau misalkan ada reversal ya mungkin teman-teman bisa ikut swing pendek aja. Ya bisa ikut trading pendek aja ya mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ya. Nggak sampai bulanan karena takut diturun lagi gitu. Takut diajak turun lagi. Ya teman-teman udah profit TP aja gitu guys ya. Jangan tunggu di bawah turun dulu gitu. Secara laporan keuangan BTPS ini ya kuartal 3-nya masih turun guys ya. Jadi ya belum menarik guys untuk entry lagi sebenarnya ya. Tapi kalau misal teman-teman mau buy on weakness sih it's up to you sebenarnya. Tapi saya sarankan sih jangan guys ya, jangan. Nanti takutnya di bawah turun. Takutnya teman-teman tangkap pisau jatuh gitu ya. Untuk BTPS kita skip dulu aja. Tapi ya kalau misal ada reversal teman-teman mau coba entry ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita akan bahas BNGA ya. BNGA secara kuartal 3 ini mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan. Pendapatannya 4,90 triliun, naik 27,6%. Nah, ini yang sebenarnya kita coba pantau gitu guys ya. Kita coba masukkan ke dalam watchlist kita di akhir tahun. Ya untuk BNGA ini ternyata masih bisa membukukan laba bersih naik 27,6% guys untuk pendapatan BNGA. Nah, ini yang lebih menarik sebenarnya ya daripada bank daerah gitu ya, daripada BJBR dan juga BJTM. Kita lihat di sini untuk BNGA ya, di sini ada support ya. Di sekitaran 1.600-an ya, supportnya 1.630 sampai 1.640-an ya untuk supportnya BNGA. Dan kemarin sempat naik juga ya, dan sekarang harganya di 1.695, sempat menyentuh area high di 1.800-an. Ya, apakah BNGA ini bisa all time high lagi di atas 1.800? Kita akan coba watchlist ya untuk BNGA ini karena laba bersihnya ini menarik guys ya, naik cukup signifikan 27,6%. Nah, ketika teman-teman lihat saham yang laba bersihnya naik, berarti kan proyeksi dividen di tahun depan pun bisa naik gitu guys ya, bisa naik untuk proyeksi dividennya. Nanti akan coba kita bahas dalam satu video. Nilai wajarnya di harga berapa, ya harga wajarnya berapa, margin of safety-nya berapa, lalu kita akan bahas juga proyeksi dividennya untuk tahun depan kira-kira bagi berapa sih gitu ya. Tapi kemungkinan besar akan naik gitu ya. Untuk entry di BNGA sebenarnya masih cukup menarik guys ya. Kalau misal teman-teman mau investasi mungkin untuk 1 tahunan sampai dividen tahun depan, sebenarnya masih cukup menarik ya untuk saham-saham perbankan di Indonesia. Apalagi kan secara nominal ya harganya juga di bawah 200.000 per lot. Di angka 160 ribuan atau 170 ribuan lah ya per lotnya. Dan ini saya rasa cocok nih untuk teman-teman yang mungkin nabung saham gitu ya. Saya pengen nabung saham aja gitu ya. Nah, teman-teman boleh coba masuk ya di BNGA, tapi disclaimer on ya guys ya. Ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita lihat yang akumulasi kemarin ya, ada akumulasi tapi ya cukup netral aja sih sebenarnya antara akumulasi dan distribusi. YP di sini beli 9.900 lot, sedangkan BK masih jualan 9.400 lot. Jadi overall di sini memang ada akumulasi ya, meskipun tidak terlalu besar. MACD udah ada Golden Cross, Stochastic RSI juga naik ya, jadi kemungkinan besar di hari Senin BNGA masih bisa lanjut naik, meskipun memang kenaikannya juga ya naiknya mungkin beberapa persen aja ya, mungkin 1-2%-an ya naiknya. Tapi it's okay, selama IHSG masih bisa lanjut naik, saya rasa saham-saham di sektor perbankan pun ya cukup menarik lah ya. Selain BNGA yang saya anggap menarik adalah NISP ya. Meskipun NISP ini belum mengeluarkan ya, belum rilis laporan kuartal 3, tapi saya rasa NISP ya, OCBC NISP ini akan positif nih ya, akan positif mirip-mirip lah dengan BNGA, tapi akan coba kita pantau terus nantinya guys ya. Sebenarnya untuk NISP ya, kita lihat di sini ada akumulasi ya. Dari EP 4.200 slot, PD 3.600 slot. Lalu MACD juga Golden Cross, Stochastic RSI naik. Masih ada kemungkinan untuk NISP ini bisa lanjut naik ya guys ya untuk hari Senin nanti. Kita akan pantau terus NISP. Kalau misalkan dia turun di bawah 1.000 ya berarti harganya cukup murah gitu guys ya, lebih murah lah daripada harga saat ini gitu. NISP juga secara nominal cukup terjangkau guys ya. 100
111 ribuan per lotnya. 111 ribu ya sampai 116 ribuan per lotnya gitu guys ya untuk harga saat ini. Nah, untuk BNGA dan juga NISP ini masih dikoleksi ya oleh investor legend yaitu Bapak Lo Keng Hong. Jadi ya bisa dibilang ada backupnya juga gitu guys ya. Kalau misalkan laba bersihnya naik seperti BNGA ini kan nggak menutup kemungkinan Pak LKH juga akan beli lagi, akan tambah muatan BNGA-nya seperti itu. Ya kita akan pantau terus untuk saham-saham di sektor bank second liner gitu guys ya. Mana yang menarik menurut teman-teman ya silahkan boleh komen di kolom komentar. Kalau saya pribadi sih saya lebih pilih antara BNGA dan juga NISP. Ya, tapi kita akan lihat ya rilis laporan keuangan kuartal 3 NISP apakah akan sebagus BNGA atau lebih bagus. Untuk saham-saham lainnya ya seperti BTPS, lalu BBTN ya, BJTM dan juga BJBR ini kita akan coba skip dulu kecuali BBTN ya. Kalau misalkan saham sektor properti naik lagi ya kemungkinan besar BBTN juga akan naik lagi gitu guys ya. Jadi cukup menarik juga. Tapi untuk invest jangka panjang sih saya pilih BNG dan juga NISP. Silakan teman-teman boleh pilih saham apapun. Ya saran saya sih lihat pertumbuhan laba bersihnya seperti apa. Lihat prospeknya ke depannya apakah akan bagus atau tidak. Jangan sampai teman-teman salah pilih ya. Saran saya seperti itu. Boleh teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan tuliskan saja di kolom komentar ya, jangan sungkan-sungkan, boleh tanya apapun di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.